Siang guys. Hari ini kembali ke channel Dioza. Kita akan berkunjung wisata religius di Masjid Ki Muara Ogan. Sekarang kita berada di Jembatan Kertapati karena kita akan menuju lokasi Masjid Ki Muara Ogan. Baiklah rekan-rekan, jangan lupa like dan subscribe di channel Ki Muara Ogan ini. Berada di belakang stasiun Kertapati. Kita sudah akan memasuki wilayah stasiun Kertapati. Di belakang stasiun Kertapati inilah letak daripada Masjid Ki Muara Ogan. Baiklah, kita langsung menuju ke lokasi Masjid Ki Muara Ogan yang terletak di Kertapati, pas di belakang stasiun Kertapati. Sekalian, kita sudah memasuki wilayah Masjid Ki Muara Ogan. Baiklah, kita sama-sama akan melihat ke dalam Masjid Ki Muara Ogan ini. Ini sudah kita berada di dalam wilayah Masjid Ki Muara Ogan. Baiklah rekan-rekan, kita menuju ke Masjid Ki Muara Ogan dengan sebutan Kiai Haji Masagus Abdul Hamid bin Mahmud. Kita langsung menuju ke dalam. Oh ya, sebelum kita menuju ke dalam, di sini juga tempat makam daripada Kiai Muara Ogan. Jadi ini satu kesatuan. Makam almarhum berada di samping daripada Masjid Kiai Muara Ogan ini. Baiklah guys, kita menuju ke dalam. Baiklah rekan-rekan, kita menuju ke Masjid Kiai Muara Ogan dengan sebutan Kiai Haji Masagus Abdul Hamid bin Mahmud. Kita langsung menuju ke dalam. Oh ya, sebelum kita menuju ke dalam, di sini juga tempat makam daripada Kiai Muara Ogan. Jadi ini satu kesatuan. Makam almarhum berada di samping daripada Masjid Kiai Muara Ogan ini. Baiklah guys, kita menuju ke dalam. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita sudah masuk ke Masjid Kiai Muara Ogan. Kiai Muara Ogan ini merupakan ulama yang terbesar di kota Palembang di zaman penjajahan Belanda. Kiai Muara Ogan itu terkenal dengan nama Kiai Haji Masagus Abdul Hamid bin Mahmud. Ini tiang yang merupakan peninggalan dari zaman dahulu kala sejak berdirinya Masjid Kiai Muara Ogan ini. Ini tiang-tiangnya aslinya. Terus itu mimbar. Mimbar ini adalah mimbar yang asli, masih dari peninggalan ulama besar kita yang berada di Palembang ini, Kiai Haji Masagus Abdul Hamid bin Mahmud. Inilah ya, inilah mimbarnya. Ini suasana di dalam Masjid Kiai Muara Ogan. Ini kelihatan sekali tiang aslinya, tiang yang lama, masih ada peninggalan. Selain dari tiang ini juga peninggalan yang cukup lama sekali, yaitu ini yang bentuk aslinya yang masih peninggalan. Ini dari kayu, balok kayu. Jadi
seperti yang asli. Nah, bentuknya. Baik guys, kita lanjutkan ke museum dan tempat makam. Ini adalah kita lanjutkan di museum. Inilah foto dokumentasi barang peninggalan sejarah Kiai Morogan. Kiai Morogan dengan nama aslinya adalah Kiai Mas Agus Abdul Hamid bin Mahmud. Batu prasasti. Nah, di sini adalah makam daripada Kiai Haji Mas Agus Abdul Hamid bin Mahmud. Ini museum sejarahnya. Oh, ini jubah almarhum yang dipakai oleh Kiai Morogan. Inilah makam Kiai bis ya. Di ini adalah makam anak cucu dari keturunan zuriat daripada Kiai Morogan. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Ilham. Pak Ilham. Pak Ilham, boleh tahu Pak sejarah daripada Masjid Kiai Morogan ini? Masjid Kiai Morogan ini dibangun oleh Kiai Haji Mas Agus Abdul Hamid bin Mas Agus Haji Mahmud, tapi lebih dikenal dengan nama Kiai Morogan karena beliau hidup di samping muara Sungai Ogan. Oh, Ogan. Jadi tepi Sungai Morogan ya Pak ya? Di sana, di depan ini kan Sungai Musi, tapi sana muara Ogan. Morogan, Sungai Ogan. Jadi pertemuan antara Sungai Musi dengan Morogan Pak Muara Sungai Ogan. Masjid ini didirikan lebih kurang tahun 1870. 1870 Pak. Gambaran masjid ini ada Masjid Lawang Kidul Pak. Oh, setelah pembangunan ini. Setelah pembangunan ini masjid. Pembangunan ini bangun di Masjid Lawang Kidul. Bapak, mohon maaf Pak, keturunan zuriat yang keberapa Pak? Kita keturunan yang ke 45 tahun 45 ya Pak ya, mudah-mudahan sehat ya Pak Terima kasih Pak atas inilah sudah banyak berubah Pak. Kalau asli masih tiang-tiang itulah asli dengan plafon itu berapa tiang itu Pak? Ada 16 tiang Pak ya. Selain dari tiang, informasinya bedukan itu beduk juga termasuk ya. Beduk yang lama Pak itu. Kalau beduk baru itu dari Alit Nurdin dulu kan. Oh, waktu ada Islamik apa itu yang mimbar Pak, mimbar yang lama. Oh, mimbar yang lama juga Pak ya. Itulah yang lainnya. Tapi kalau nak aslinya masih Pak dengan pintu-pintunya itu Masjid Lawang Kidul Pak. Oh, Masjid Lawang Kidul ya. Nanti Pak kami kunjungan lanjutan nanti setelah dari wisata religius ini, wisata ke Masjid Kiai Morogan, kami akan lanjutkan juga ke Masjid Lawang Kidul ya Pak ya. Pak, ini tulisan Arab Melayu ya Pak ya? Ya, Arab Melayu. Coba ceritakan sedikit Pak. Ini adalah namanya surat Nazar Munjas. Nazar Munjas Pak ya? Ya, Kiai Morogan untuk dua masjid yang dibangunnya. Morogan dan Masjid Lawang Kidul. Kedua masjid ini dalam Nazar Munjas ini adalah diwakafkan kepada kaum muslimin yang ingin beribadah dan lain sebagainya. Masjid Morogan dan Masjid Lawang Kidul. Dia kita ridho menyetujui untuk menghaji, mewarisi dan lain sebagainya. Ini di Arab Melayu ini disalin oleh Pak KHO Gajanata. Dokter KHO Gajanata. Juga seorang ulama KHO Gajanata. Oh ya. Pernah juga jadi ketua masjid Lawang Kidul ya Pak. Makasih Pak Ilham ya. Kita berada di tepian Sungai Musi. Kita kelihatan bahwa
ada Musi 6. Iya, nah. Jembatan Musi 6. Nah, di antara Musi 6 itu pertemuan antara Sungai Musi dengan Sungai Muara Ogan. Nah, disinilah kalau kita lihat di sini kan nampak Masjid Ki Muara Ogan. Nah, ini kita lihat dari Sungai Musi, nampak sekali ya Masjid Kiai Muara Ogan, Kiai Haji Masagus Abdul Hamid bin Mahmud. Nah, inilah nampak dari tepian Sungai Musi ya. Kita tadi masuknya dari depan, ini sekarang kita berada di daerah tepian Sungai Musi. Jadi masjid ini berada di tepian Sungai Musi. Nah, ini ya guys, kita lihat sekali pemandangan Sungai Musi kita ini, jelas sekali ya. Nah, inilah kota Palembang ini. Nah, ini terminal ini ada terminal bagi jemaah-jemaah yang berada di daerah seberang ilir untuk melaksanakan sholat di Masjid Kiai Muara Ogan ini naik perahu atau sampan. Jadi pelabuhnya di dermaga Kiai Muara Ogan ini. Nah, ya, saya nampak sekali. Ya, demikianlah pandangan mata kita, kunjungan wisata religius kita di Masjid Kiai Muara Ogan, Kiai Haji Masagus Abdul Hamid bin Mahmud. Nantikanlah selanjutnya kunjungan-kunjungan wisata maupun wisata religius dan kuliner yang berada di Kota Palembang. Jangan lupa like dan subscribe Dioza. Terima kasih.